ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu masukkan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghadap angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaan?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka pun taat kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Topan yang sudah memimpin kita dalam pembacaan firman yang akan kita renungkan dalam khotbah hari ini. Saudara, setelah 20 tahun lebih saya menjadi orang Kristen sejak saya kecil sampai sekarang, saya bisa simpulkan kalau jadi orang Kristen itu nggak gampang. Perjalanan hidup saya bisa dibilang tidaklah mulus bagi orang Kristen. Ada banyak masalah, banyak bencana, bahkan saya pernah mengalami hal-hal yang sangat pahit dan menyakitkan yang sampai saat ini pun itu membawa trauma dalam kehidupan saya. Bahkan ada waktu-waktunya saudara, dulu saya pernah tergoda untuk meninggalkan iman saya sebagai orang Kristen karena di satu titik saya merasa sepertinya kehidupan kekristenan itu gak worth it untuk dijalani. Dan sepertinya kok kelihatannya hidup sebagai orang yang gak mengenal Tuhan itu kelihatannya lebih bebas, lebih gak ada beban dan lebih enak untuk dijalani. Saudara, apakah saudara pernah mengalami, merasakan, memikirkan pergumulan yang sama dengan yang saya alami dalam kehidupan iman kita? Saya percaya saudara, kita pasti para jemaat di GPC ini pernah mengalami kesulitan dan mungkin kesulitan yang jauh lebih besar dari apa yang saya pernah alami sebagai orang Kristen. Dan mungkin kesulitan ini tidak hanya kesulitan yang biasa-biasa saja, tapi sampai-sampai bisa mengancam kehidupan kita sendiri. Dan tidak jarang kesulitan hidup kita yang begitu besarnya itu berada sampai di satu titik sampai kita mempertanyakan, mengapa jadi orang Kristen itu sesusah ini? Apakah worth it kita menjadi orang Kristen? Dan kita mungkin jadi bertanya, kenapa ada Tuhan yang baik dan penuh kasih itu membiarkan saya hidup di dalam jalan yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya di saat saya kesulitan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini tentang kesulitan hidup, penderitaan hidup di dalam kehidupan kekristenan akan menjadi tema yang akan menjadi bahan refleksi kita bersama-sama dari lanjutan seri khotbah kitab Lukas yang kita sudah baca tadi dari salah satu kisah terkenal tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Saudara, kisah ini bisa dikatakan menjadi gambaran kehidupan kekristenan kita, terutama dalam menghadapi badai topan dunia dan melihat bagaimana Tuhan memimpin kita di tengah-tengah badai penderitaan kehidupan kita. Saya harapkan bersama-sama melalui firman ini kita kembali dapat diingatkan seperti apa kehidupan yang Tuhan nyatakan kepada kita dan bagaimana kita betul-betul dapat melihat Tuhan dengan benar di tengah-tengah penderitaan kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah ini lebih dalam lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mau menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Nyatakan sekali lagi bahwa meskipun banyak hal yang kami tidak dapat mengerti dalam kehidupan kami, meskipun banyak kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami, Kau tetap Allah yang memerintah atas segala kesulitan dan badai dalam kehidupan kami. Nyatakan firman ini secara nyata kepada kami, secara jelas, secara indah kepada kami Tuhan. Dan biarlah refleksi perenungan firman hari ini dapat memberikan kami kekuatan, dapat memberikan kami pengharapan dan sukacita dalam kami menghadapi kehidupan yang tidak berat di dalam dunia, kehidupan kami yang berat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pemberitaan firman hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada 3 poin khotbah yang akan kita refleksikan bersama-sama melalui firman hari ini. 3 poin khotbah ini adalah: pertama, ekspektasi dalam memandang badai kehidupan. Kedua, Tuhan yang dalam tanda kutip tidur di tengah badai kehidupan. Dan yang ketiga, ketakutan pada Tuhan yang menenangkan badai kehidupan. Kita akan melihat ketiga poin ini secara dekat di keempat ayat yang tadi baru kita baca bersama-sama. Ayat hari ini tidak begitu panjang saudara, tapi tetap jangan ditutup Alkitabnya, jangan ditutup liturgi saudara atau HP saudara. Kita akan melihat poin-poin ini secara dekat ke 4 ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Kita masuk ke poin yang pertama.
Kita akan melihat tentang ekspektasi dalam memandang badai kehidupan. Saudara, kisah Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut di Lukas 8 ayat 22-25 ini sebetulnya adalah satu perjalanan menyeberang danau yang kita tahu ini adalah Danau Galilea. Dan ini bukan perjalanan yang khusus, saudara. Ini adalah perjalanan yang biasa, yang umum dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah itu pada zaman Tuhan Yesus. Perjalanan ini, saudara, harusnya menjadi perjalanan yang mudah bagi mereka. Dan ini perjalanan yang mudah. Kenapa, saudara? Karena kita tahu Tuhan Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya yang kebanyakan dari mereka adalah orang di daerah setempat dan mereka juga adalah berprofesi sebagai nelayan. Kita lihat ada 4 murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, yang mereka sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan. Yang tentunya mereka sudah sangat menguasai sekali medan, menguasai daerah dan juga bagaimana Danau Galilea itu. Jadi saudara, ini adalah pelayaran yang sebenarnya bagian dari kehidupan mereka sendiri. Pelayaran yang biasa-biasa saja dan mereka sudah mengantisipasi apa aja sih yang kemungkinan akan mereka temui selama perjalanan. Dan ini bukanlah suatu hal yang sebetulnya membahayakan atau satu hal yang mereka pikir. Ini bukan satu hal yang sulit untuk mereka jalani. Saudara, seringkalipun kita memiliki satu ekspektasi kalau kehidupan kita sebagai orang Kristen ini layaknya perjalanan menyeberang Danau Galilea ini, saudara. Kita punya ekspektasi kehidupan kekristenan kita itu adalah kehidupan yang relatif mulus dan aman. Mungkin kehidupan ini bagi kita yang adalah rata-rata orang kelas menengah kota Jakarta, kita mungkin berekspektasi kehidupan kekristenan itu yang sewajarnya aja lah. Misalnya kita mungkin punya ekspektasi kalau kita punya pekerjaan yang stabil, kita punya pekerjaan yang cocok dengan bidang kita, lalu di akhir umur 20-an kita bisa berumah tangga dengan pasangan yang seiman, punya anak, punya keturunan. Di saat kita mulai tua, anak-anak kita yang udah mulai besar, kita berharap punya tabungan yang cukup, aset yang memadai untuk membiayai anak-anak kita sekolah, untuk kelangsungan hidup kita. Sampai mereka nanti nikah, mereka kuliah, selesai kuliah, dan akhirnya kita bisa pensiun dengan tenang sampai Tuhan memanggil kita pulang. Ya, kita realistis juga lah, kehidupan memang tidak akan semulus yang kita pikirkan. Pasti ada masalah-masalah yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kita pun juga berekspektasi, saudara. Seringkali kalau masalah-masalah yang akan kita hadapi pun, itu adalah masalah-masalah yang wajar, bukan masalah yang terlampau besar. Dan saudara, ini mungkin menjadi potret kehidupan kekristenan yang mungkin ada di dalam ekspektasi kita yang kita harapkan seperti perjalanan yang mulus di jalan tol dengan minim hambatan sampai pada akhirnya seperti perjalanan mulus menyeberang Danau Galilea yang sudah biasa dilakukan, yang sudah diekspektasikan oleh para murid Tuhan Yesus. Sampai akhirnya di ayat 23 dikatakan di situ, sekonyong-konyong atau dalam bahasa aslinya itu tanpa mereka duga-duga, turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam keadaan bahaya. Saudara, badai topan yang mereka hadapi ini bukan badai yang biasa-biasa saja, karena badai topan yang menghantam kapal mereka itu membuat katanya kapal mereka itu sampai kemasukan air. Dan kapal pada waktu itu adalah kapal yang sangat sederhana, saudara, kapal yang sebetulnya itu rentan dengan tenggelam. Jadi kalau kapal itu kemasukan air, maka kapal itu pasti akan tenggelam jika tidak ditindak. Dan ternyata saudara, badai yang menerpa kapal Tuhan Yesus ini lebih besar daripada ekspektasi mereka. Sampai-sampai beberapa penafsir Alkitab berkata, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah berpengalaman di Danau Galilea itu belum pernah menemui badai sebesar ini di Danau Galilea. Karena kenapa? Mereka sampai ketakutan begitu rupa, sampai pada akhirnya nanti kita lihat mereka meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Saudara, begitupun kalau kita melihat kehidupan kekristenan kita, itu juga sebenarnya bukan kehidupan yang kebal dari badai. Bahkan, seringkali badai kehidupan yang menerpa kita, saudara, itu lebih besar dari ekspektasi yang kita harapkan sebagai orang Kristen. Kita lihat misalnya, saudara, ada orang-orang Kristen yang hidupnya setia melayani, yang hidupnya baik, taat kepada Tuhan, masih tetap bisa terkena penyakit kritis, atau mungkin penyakit-penyakit besar yang tidak dapat terobati saat ini. Atau mungkin dalam 3 tahun terakhir ini, yang kita semua hadapi bersama-sama, yaitu badai pandemi COVID-19. Dan orang-orang Kristen yang baik dan setia pun juga ikut terkena dampaknya. Kita mendengar ada yang harus meninggal karena COVID,
Ada yang harus kehilangan pekerjaan, yang bisnisnya bangkrut. Ada yang relasi rumah tangga suami istri itu jadi nggak baik. Ada pula yang harus menunda atau membatalkan rencana-rencana penting mereka karena kondisi COVID ini. Salah satunya saudara, rencana church plan GPC ini pun sebenarnya bisa dikatakan tertunda karena seharusnya kita memulai di tahun 2020. Tapi karena COVID, kita terpaksa harus fokus kepada hal-hal yang lain terlebih dahulu. Dan saudara, mungkin kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan, kita melihat badai yang menerpa kehidupan kita itu adalah badai yang lebih menakutkan dari dugaan kita. Bahkan orang-orang yang sudah dewasa rohani sekalipun, mereka yang sudah mengerti akan doktrin-doktrin kebenaran firman Tuhan, mereka yang setia selama ini melakukan firman Tuhan sekalipun juga dapat mengalami badai dan ketakutan atas badai yang menerpa mereka. Yang ini bisa membuat orang-orang percaya juga mengalami tekanan batin, depresi berat, mengalami semacam mental health issue yang sampai-sampai memerlukan mungkin bantuan pengobatan. Orang Kristen saudara bisa mengalami semua hal ini. Oleh karena itu saudara, kita orang-orang yang sudah ditebus di dalam darah Kristus itu bukan orang-orang yang kebal dari penderitaan besar. Badai yang besar tetap akan menjadi penderitaan yang nyata, penderitaan yang menyakitkan dan menakutkan bagi semua orang percaya. Pertanyaan kita, why? Kenapa kita sebagai orang Kristen masih mengalami badai kehidupan yang besar? Bukankah Tuhan pernah berkata saudara di Alkitab, kalau kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan orang yang selalu diberkati Tuhan Yesus. Kehidupan di dalam Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang mengalami sukacita penuh, damai sejahtera melampaui akal pikiran kita, seperti ayat panggilan ibadah yang tadi kita baca di Filipi 4. Dan saudara, kalaupun kita mengalami masalah dalam hidup ini, firman Tuhan juga pernah bilang kalau masalah-masalah yang kita alami kan tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi seharusnya tidak ada masalah yang kita nggak bisa atasi di dalam hidup ini. Tapi nyatanya saudara, orang Kristen masih tetap dapat penyakit berat yang kita nggak bisa obati. Orang Kristen masih tetap dapat masalah finansial. Orang Kristen masih harus tetap kerja banting tulang. Karena hal-hal tertentu orang Kristen juga masih akan mendapatkan persekusi yang hebat. Ada yang sampai diusir dari keluarganya, dianggap seperti kriminal, yang sampai dikucilkan dan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan melihat semua penderitaan yang dialami orang Kristen, kita lantas berpikir, apakah benar ini kehidupan yang penuh berkat, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada kita? Tapi mengapa yang kita sering lihat atau yang kita lagi alami itu malah hal sebaliknya? Badai kehidupan yang membawa duka cita dan ketakutan yang besar. Apakah janji Tuhan memberikan kehidupan yang penuh berkat itu adalah janji palsu saudara? Saudara, firman Tuhan memang berjanji. Tuhan berjanji di dalam firman-Nya bahwa Ia akan memberikan kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan saudara, kita harus mempercayai janji ini senantiasa karena ini adalah janji yang ya dan amin. Tapi pertanyaannya saudara, pertanyaan yang sering kali kita miss di dalam janji ini adalah kapan Tuhan akan menganugerahkan kehidupan yang penuh berkat ini? Firman Tuhan juga menyatakan bukan sekarang saudara, tetapi nanti di masa yang akan datang saat kita akan mendapatkan kehidupan kekal kita di surga. Namun masalah yang sering terjadi, kita menaruh ekspektasi kehidupan Kristen di dalam dunia ini seperti kehidupan kita nanti di surga yang bebas badai. Ya, kalau kata teolog-teolog zaman sekarang, ini adalah kehidupan yang dikatakan over-realized eschatology. Eschatology itu adalah tentang hari-hari akhir. Kita tahu di hari-hari akhir saat Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan menjemput kita semuanya. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, di mana di situ tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi kesakitan dan tangis. Tetapi banyak dari kita semuanya, orang-orang Kristen, dan kita pun juga mungkin berharap kehidupan seperti itu akan terjadi sekarang. Inilah yang disebut dengan yang namanya over-realized eschatology. Dan saudara, kalau ini menjadi ekspektasi kehidupan kita, kehidupan yang mulus, aman dan bebas dari badai, maka saudara siap-siaplah kita akan kecewa kepada Tuhan. Karena kita nggak mungkin akan mendapatkan kehidupan itu sekarang saudara. Kenapa? Karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang saat ini sudah rusak oleh dosa. Dan dunia yang sudah rusak oleh dosa ini adalah dunia yang penuh dengan badai-badai penderitaan, di mana badai itu masih akan datang mendatangi kita tanpa kita duga atau kita rencanakan, dan itu akan tetap membuat kita orang-orang Kristen tetap menderita. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini nggak berhenti sampai di sini. Firman Tuhan memang hari ini menyadarkan kita bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak terlepas dari badai. Bahkan kita akan tetap menderita badai-badai yang lebih besar dari apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan. Tetapi ada satu hal
yang firman Tuhan hari ini nyatakan kepada kita. Yang kita lihat saudara, apa yang ada di tengah-tengah badai yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa di situ ada Tuhan Yesus di dalam kapal itu. Yesus juga ada di tengah-tengah badai yang menerpa kehidupan kita saat ini. Namun saudara, mengapa seringkali Tuhan Yesus sepertinya diam saja, dia nggak menolong kita di tengah-tengah badai kehidupan kita. Bagaimana dia menindak atau membantu kita di tengah-tengah badai kehidupan kita. Kita akan bahas pertanyaan ini di poin yang kedua. Tuhan yang dalam tanda kutip tidur di tengah badai kehidupan. Ada satu highlight yang menarik yang membuat kisah ini saudara menjadi salah satu kisah yang paling terkenal di dalam Alkitab. Yaitu Yesus yang tertidur di tengah-tengah badai besar. Kita lihat itu di ayat ke-23. Dan mungkin saudara bertanya, kok bisa Tuhan Yesus itu tidur? Karena mungkin saudara itu seperti saya, jika kita lagi berada di dalam masalah yang besar, itu seringkali kita jadi panik dan takut, dan hal terakhir yang bisa kita lakukan itu adalah tidur nyenyak saudara. Sampai biasanya ada titik terang di dalam masalah kita, itulah dimana kita biasanya bisa lebih tidur lega. Tapi menariknya di sini Tuhan Yesus malah tertidur di tengah-tengah ketakutan dan kepanikan murid-muridnya di dalam kapal. Karena mereka takut kapal itu akan binasa dan tenggelam. Bahkan Tuhan Yesus harus dibangunkan oleh murid-muridnya saudara, supaya dia bisa menenangkan angin ribut itu. Melihat peristiwa ini saudara, kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu malah tidur di saat mereka itu lagi membutuhkannya? Apa maksud dari ketiduran Tuhan Yesus di tengah-tengah badai ini saudara? Seringkali saudara kita juga mempertanyakan hal yang sama, mengapa seperti itu Tuhan Yesus tertidur di saat kita memerlukan pertolongan atas penderitaan kita. Dan kalau saudara membaca kisah ini di kitab Markus pasal 4, kisah yang sama dicatat di Injil Markus, di situ dicatat bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu berpikir kalau Tuhan Yesus yang tidur itu tidak peduli dengan kondisi mereka yang hampir binasa. Dan bukankah saudara kita juga sering menyimpulkan hal yang sama, kalau kita itu tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan, itu karena Tuhan tuh gak peduli, Tuhan gak sayang sama kita. Dan seringkali kita jadi merasa kecewa dan berpikir, kok sepertinya Tuhan ini meremehkan masalah hidup saya. Saudara, Tuhan yang membawa murid-muridnya dan tidur di tengah badai itu bukan karena Tuhan gak peduli dan ingin mencelakakan mereka. Tuhan Yesus juga tidak pernah meremehkan penderitaan kita yang besar. Kitab Ibrani berkata saudara, bahwa Tuhan Yesus itu juga pernah mengalami penderitaan yang besar sebagai manusia. Dan karena itu penulis Ibrani juga berkata, Tuhan Yesus itu bersimpatik dengan penderitaan kita. Ia sama sekali nggak pernah mengecilkan penderitaan kita. Ingat saudara, di dalam kisah ini Tuhan Yesus juga ada di kapal itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yang artinya jika kapal itu tenggelam, Tuhan Yesus pun juga akan ikut tenggelam bersama-sama dengan mereka. Seorang pendeta di Amerika bernama Dane Ortlund, dalam bukunya yang terkenal berjudul Gentle and Lowly saudara, berkata bahwa Tuhan Yesus yang bersimpatik itu tidak hanya tahu, atau dia tidak hanya pernah mengalami apa besarnya penderitaan yang kita alami, tetapi saudara, saat dikatakan Tuhan Yesus itu bersimpatik, dia katakan Tuhan Yesus itu sebenarnya juga ikut mengalami dan merasakan penderitaan kita bersama-sama dengan kita di waktu yang sama. Inilah saudara mengapa Tuhan Yesus bisa dikatakan ia adalah satu-satunya pribadi yang paling mengerti kondisi kita lebih dari siapapun juga. Dan karena ia ada di tengah-tengah badai kehidupan kita, dia ikut bersama-sama di dalam badai kehidupan kita. Ini sebenarnya satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan kondisi kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh para murid, bukannya Tuhan Yesus itu harusnya otomatis ikutan bantu murid-muridnya pada waktu kapal mereka mau tenggelam. Kenapa dia malah tidur saudara? Ada beberapa penafsir Alkitab berpendapat saudara bahwa Tuhan Yesus itu pada saat itu sudah sangat lelah sekali, karena kita lihat sebelum peristiwa ini terjadi itu Tuhan Yesus banyak mengajar, melakukan mujizat dan pelayanan di berbagai kota di sekitar Danau Galilea. Dan ini juga saudara, kelelahan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia sepenuhnya itu juga bisa mengalami kelelahan secara fisik yang luar biasa. Sampai-sampai waktu dia tidur di kapal, dia tidur dengan sangat lelapnya sampai nggak sadar karena dia begitu capeknya. Tapi saudara, karena Lukas dan semua penulis Injil yang menuliskan kisah ini, baik Matius dan Markus, tidak menyebutkan alasan mengapa Tuhan Yesus itu tidur di perikop ini, kita tidak tahu secara pasti apakah benar alasan Tuhan Yesus tidur ini karena masalah kelelahan fisik saja, atau ada alasan yang lain kenapa Tuhan Yesus sampai tidur di tengah-tengah badai yang menerpa mereka. Dan saudara,
seringkali kita pun juga tidak tahu pasti kenapa Tuhan Yesus itu nampak tertidur dan tidak turun tangan menolong kita saat kita membutuhkan pertolongannya. Seringkali kita pikir saudara, kita itu memerlukan satu penjelasan tentang kenapa Tuhan memberikan kita penderitaan. Kita seringkali mau meminta alasan, Tuhan kenapa waktu aku lagi kesulitan, Engkau tidak datang menolong saya. Kita pengen tahu motif Tuhan itu apa sih? Karena kita berargumen, mungkin dengan kita mengetahui motif atau maksud dari kenapa Tuhan memberikan kita penderitaan itu, kita dapat mengerti dan mendapatkan kelegaan di situ. Namun saudara, saya ingin berargumen satu hal. Mungkin memang Tuhan sengaja tidak mau menyatakan maksud atau motif di balik kenapa ia tampak tertidur di tengah badai kehidupan kita. Karena itu bukan yang menjadi solusi atas ketakutan hidup kita. Kita saudara tidak akan lebih percaya kepada Tuhan. Hidup kita nggak akan lebih tenang jika kita mengetahui alasan-alasan di balik penderitaan kita. Itu tidak akan menyelesaikan badai di tengah-tengah hidup kita. Tetapi saudara, meskipun Tuhan tidak menyatakan maksud di balik penderitaan yang kita alami, dan kenapa Tuhan tidak serta-merta menolong kita seperti yang kita harapkan, kita tetap dapat melihat satu hal di dalam peristiwa ini juga, bahwa Tuhan tetap memimpin kita di dalam badai kehidupan kita. Saya ingin kita lihat kembali di ayat ke-22. Kita lihat di awal pas perjalanan ini mau dimulai. Siapakah yang menginisiasi perjalanan ini? Perjalanan menyeberang Danau Galilea ini saudara. Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dan mungkin saudara, Tuhan Yesus pun sudah tahu pada saat itu akan ada badai yang terjadi dalam perjalanan mereka. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan mereka, memimpin mereka untuk pergi menyeberang. Dan saudara, satu hal yang kita dapat lihat di sini. Kalau Tuhan memimpin kita ke dalam badai penderitaan yang besar, Tuhan juga pasti memegang kendali. Dia pasti in control atas semua penderitaan yang kita alami saudara. Bahkan di saat Tuhan nampak tertidur dan di saat dia diam atau mungkin tidak memberikan pertolongan yang nyata atas penderitaan kita. Dan dengan kita mengetahui Tuhan memegang kendali atas penderitaan kita saudara, ini adalah kebenaran yang sudah cukup untuk menguatkan hidup kita. Karena meskipun kita nggak mengetahui maksud pasti dari penderitaan yang kita alami, tapi kita dapat meyakini Tuhan punya maksud yang baik. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu, termasuk di dalam badai kehidupan kita saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudara, kebaikan ini bukan hanya Tuhan Yesus nyatakan setelah kita berhasil melewati penderitaan kehidupan kita, tetapi kebaikan ini adalah kebaikan yang kita juga alami di tengah-tengah badai penderitaan hidup kita. Bahkan di saat kita berpikir Tuhan itu sedang tertidur, kebaikan Tuhan itu juga dinyatakan pada saat-saat itu. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat terus percaya dan melihat kebaikan ini di tengah-tengah badai kehidupan kita? Kita masuk ke poin terakhir, poin ketiga. Ketakutan pada Tuhan yang menenangkan badai kehidupan. Saudara, setelah Tuhan Yesus bangun dari tidurnya di ayat 24, ia lalu berkata, lalu dikatakan situ Tuhan Yesus lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Saudara, Tuhan Yesus itu dikatakan dapat dengan seketika meredakan badai yang tadinya dapat membinasakan mereka dengan tuntas, sampai danau itu kembali menjadi teduh dan seolah-olah seperti tidak ada apa-apa terjadi. Mujizat Tuhan Yesus meredakan badai ini, sebenarnya saudara, ini bukan semata-mata mujizat yang biasa-biasa saja, tetapi sebetulnya kisah ini menunjukkan satu kebenaran yang besar, yaitu ada satu penggenapan, terutama dari perjanjian lama, yang mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala penderitaan dan kejahatan di hidup ini. Apa maksudnya? Saudara, saya ingin kita melihat satu konteks, di dalam konteks pada zaman itu, terutama di dalam perjanjian lama, seringkali dicatat laut atau badai itu merepresentasikan kegelapan, ketidakaturan dan kejahatan. Dan kalau kita lihat khususnya di perjanjian lama, kita juga dapat menemukan bagaimana penulis Alkitab seringkali menyimbolkan laut itu sebagai kejahatan dunia akibat dari kutukan dosa. Dan Alkitab, sekali lagi khususnya di perjanjian lama, juga menggambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa atas laut dan badai,
dan menunjukkan bagaimana Tuhan berkuasa menaklukkan kejahatan di dalam dunia ini. Ada beberapa ayat yang saya ingin kita simak bersama-sama di sini. 3 ayat di sini dalam Perjanjian Lama bisa ditampilkan. Yang pertama, kita lihat di sini Ayub 26 ayat 12 dikatakan, ia telah menundukkan laut dengan kuasanya, meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Mazmur 104 ayat 7, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Mazmur 107 ayat 28 ini yang cukup relevan atau cukup berhubungan dengan peristiwa Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan menenangkan angin ribut ini tidak hanya menyatakan bahwa dia berkuasa atas alam semesta saja, tetapi juga firman yang sudah didengar oleh para murid di Perjanjian Lama. Di sini dinyatakan, saudara, bahwa Tuhan Yesus sendiri itu ia adalah Tuhan yang menenangkan badai itu, seperti yang mereka sudah dengar, mereka sudah tahu di dalam firman Tuhan. Dan Yesus juga menyatakan mujizat ini, saudara, menariknya hanya dengan berkata saja, dengan perkataannya saja, badai yang tadinya ribut dan tidak teratur itu menjadi danau yang teduh kembali. Dan ini mengingatkan kepada kita sebenarnya tentang bagaimana Tuhan yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 2-3, bumi yang dari yang tidak teratur menjadi bumi yang teratur melalui perkataan firman-Nya. Dan saudara melihat mujizat Tuhan Yesus ini, para murid dikatakan di ayat 25, mereka menjadi takut dan heran. Dimana kalau kita baca dalam versi di kitab Markus, dikatakan, saudara, mereka tuh menjadi sangat takut, yang dapat diartikan bahwa sebetulnya para murid itu memiliki ketakutan yang lebih besar saat melihat Tuhan Yesus daripada saat mereka berhadapan dengan badai yang membinasakan mereka. Karena saudara, Yesus yang ada di tengah-tengah mereka itu bukan pribadi yang biasa-biasa saja, tetapi dia adalah Tuhan. Dan mungkin kisah ini, saudara, di dalam semua kisah mujizat Tuhan Yesus adalah kisah yang paling jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya yang penuh. Dan karena itu, saudara, ia adalah pribadi yang lebih tinggi dari mereka. Dan wajar, saudara, jika murid-murid itu meresponnya dengan satu ketakutan yang luar biasa, karena ini sebenarnya adalah respon yang manusiawi. Kita pun juga sewajarnya memiliki satu ketakutan bila kita bertemu dengan seseorang yang kita pandang lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih berkuasa daripada kita. Coba saja bayangkan, saudara, kalau hari ini di ruangan ini ada Presiden Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia, ikut ibadah di tengah-tengah kita. Saya yakin kita yang pelayanan hari ini misalnya, Mafi dan teman-teman tim musik tadi mungkin udah latihan dari semalam, ya Mafi ya, kalau ada Pak Jokowi datang, ya kan? Saya dan Koriza mungkin akan lebih memperhatikan kata-kata saya dalam berkhotbah, atau mungkin saya khotbah juga nggak seluas ini, mungkin agak tegang, gitu. Dan mungkin teman-teman Asyir pun juga di sini lebih persiapan, bajunya lebih rapi, ya kan, nyambutnya lebih ramah, karena yang datang itu adalah seorang Jokowi yang lebih tinggi daripada kita. Dan bayangin kalau Jokowi menyapa saudara gitu. Saudara mungkin yang biasanya kalau saya sapa ngomongnya biasa-biasa aja, disapa sama Pak Jokowi, ditanya sama Pak Jokowi, mungkin akan gemeteran, akan jadi gagap ngomongnya, saudara. Dan ini ketakutan yang wajar, saudara. Ini adalah satu bentuk ketakutan waktu kita bertemu dengan sang Presiden Jokowi. Tapi kalau kita memiliki ketakutan seperti itu kepada sang Presiden Jokowi, bayangkan seberapa lebih menakutkannya sosok Yesus yang tidak hanya lebih tinggi dan lebih hebat daripada kita, tetapi Yesus adalah Tuhan yang transenden. Dia dikatakan berbeda kategori dan kualitas daripada manusia. Dia bukan hanya raja atas suatu negara, saudara, tetapi Yesus adalah raja atas seluruh dunia ini. Dan karena itu gak heran kalau para murid jadi heran dan takut saat berhadapan dengan Tuhan Yesus yang maha besar. Tetapi saudara, pertanyaannya, kalau ketakutan para murid itu tidak hilang atau malah lebih tinggi dari sebelumnya, lantas apa bedanya takut dia kepada Tuhan dan takut kepada badai dunia ini dong? Kan mereka pada akhirnya tetap aja menjadi takut. Saudara, ketakutan tidak mungkin hilang dari hidup kita. Bahkan Tuhan menciptakan kita manusia itu sebagai makhluk yang takut. Tetapi bukan takut kepada dunia ini. Kita diciptakan sebagai manusia yang takut akan Tuhan.
Karena di dalam takut akan Tuhanlah saudara, di situ dikatakan kita akan memiliki kehidupan yang sejati. Seperti yang dikatakan di Amsal yang terkenal di pasal 1 ayat 7. Yang berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan pengetahuan di sini tidak hanya diartikan sebagai ilmu semata, tapi pengetahuan ini diartikan juga sebagai hidup itu sendiri saudara. Jadi saudara, masalah dalam ketakutan hidup itu bukanlah tentang ketakutan itu sendiri, tetapi apa objek yang kita takuti dalam hidup ini. Kalau kita takut akan badai dunia ini, maka gak heran saudara, hidup kita akan selalu takut mati, takut akan binasa, karena hasil akhir dari ketakutan akan badai itu adalah kebinasaan. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang kita semua inginkan saudara, yaitu kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal, yang penuh berkat, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus memakai mujizat menenangkan badai ini untuk sekali lagi membawa kepada murid-muridnya di dalam kapal itu untuk melihat Tuhan Yesus dengan ketakutan yang benar dan membawa mereka menyembah Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Tetapi mujizat Tuhan Yesus menenangkan badai ini saudara, ini hanyalah mujizat sementara saja. Badai yang membinasakan itu akan datang lagi ke dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dan di saat-saat seperti itu sangat mungkin sekali mereka akan ketakutan lagi. Ketakutan mereka akan berpindah lagi dari ketakutan kepada Tuhan kepada ketakutan kepada badai kehidupan mereka. Dan begitu pun kita semua, ketika badai yang menakutkan datang ke dalam kehidupan kita seringkali juga cenderung untuk tidak melihat Tuhan lagi sebagai satu-satunya objek yang patut kita takuti. Tapi kita beralih kembali, takut kepada badai dunia ini. Lantas bagaimana kita tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan saudara? Jawabannya Tuhan Yesus sendiri saudara. Memastikan dan membuat kita agar kita selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena Dia sendiri mengatasi badai terbesar yang dapat membinasakan kehidupan kita, yaitu dosa-dosa kita. Inilah mengapa saudara, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang berbeda dengan kita, Tuhan yang transenden datang menjadi manusia. Bukan semata-mata untuk menenangkan angin topan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi untuk membawa kita kembali kepada hati yang takut akan Tuhan. Sebagaimana Tuhan ciptakan kita, dan Tuhan lakukan ini dengan menanggung segala badai penderitaan kita, termasuk badai terbesar dalam kehidupan kita, yaitu dosa-dosa kita dalam kematiannya di atas kayu salib. Saudara, Yesus binasa di dalam badai dosa penderitaan kita, agar sekarang kita nggak perlu lagi takut kepada badai dosa dan kehidupan. Karena semua badai-badai dosa kita itu sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Kristus. Sehingga kita sekarang yang berada di dalam Kristus saudara, dapat beroleh hidup yang kekal, yang tidak akan binasa oleh sebesar apapun badai hidup yang akan kita alami. Tuhan Yesus dapat menjamin kehidupan kekal ini saudara, karena Ia nggak cuma mati dan menembus dosa-dosa kita, tapi Ia juga telah bangkit. Ia telah mengalahkan dosa dan maut seperti ayat berita anugerah yang tadi kita baca bersama-sama. Dan sekarang Kristus yang telah bangkit ini, Dia hidup di dalam hati kita, di dalam Roh Kudus, yang akan terus ikut bersama-sama dengan kita melewati segala musim kehidupan kita saudara, termasuk melewati badai kehidupan kita yang besar, yang gak mungkin kita dapat tanggung dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena Kristus yang akan terus menyertai hidup kita. Inilah mengapa firman Tuhan katakan tidak ada cobaan hidup yang melampaui kekuatan kita. Bukan karena kita yang kuat saudara, tapi karena Kristus yang hidup, itu menjadi kekuatan kita. Nah saudara, inilah cara Tuhan memastikan agar kita senantiasa memiliki ketakutan yang benar, yaitu ketakutan pada Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah satu hukuman, tapi takut akan Tuhan adalah anugerah bagi kehidupan kita. Dan dalam pertumbuhan iman kita saudara, kita pun juga akan semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Dan ada kalanya saudara, kita bertumbuh di dalam takut akan Tuhan ini, kita akan merasakan satu ketidaknyamanan, satu keheranan, satu keseganan terhadap Tuhan. Tetapi inilah ketakutan yang benar, ketakutan yang melegakan. Karena dengan kita melihat Tuhan dengan takut, disitulah kita juga dapat melihat kebesaran kasih Tuhan dengan seutuhnya. Ada satu relasi paradoks di sini saudara, antara ketakutan akan Tuhan dan kasih akan Tuhan. Di mana kita akan merasa tidak nyaman melihat ketakutan akan Tuhan, tetapi di waktu yang sama kita akan merasa nyaman melihat Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tetapi kita tidak akan melihat kasih Tuhan itu dengan nyata, dengan besar,
tanpa kita memiliki ketakutan akan Tuhan yang besar, yang utuh. Dan saudara, Injil akan menyatakan ini terus-menerus kepada kita. Salib Kristus adalah lambang takut akan Tuhan bagi hidup kita, dan juga lambang kasih itu. Dan biarlah saudara, Injil ini, kasih dan ketakutan kepada Tuhan akan terus menjadi jangkar kita, menyertai kita di dalam badai kehidupan yang melanda kita. Untuk kita dapat melihat pengharapan kepada Tuhan, dapat melihat Tuhan yang terus beserta dan mengasihi kita, dan menyembahnya lebih dalam lagi melalui badai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh ada satu misteri yang kami lihat di dalam bagaimana Kau menyatakan dirimu di tengah-tengah badai kehidupan kami. Kau menyatakan dirimu sebagai Tuhan yang membawa kami untuk takut kepada Tuhan, tetapi Kau juga menyatakan dirimu sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih dan kelembutan. Dan Bapa, biarlah kebenaran hari ini yang mungkin tidak mudah untuk kami implementasikan dalam kehidupan kami, itu dapat terus membawa kami mengenal-Mu dan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Dan Tuhan, kami berdoa agar Tuhan juga berdaulat memakai segala penderitaan-penderitaan kehidupan kami, untuk kami senantiasa mengenal siapa diri kami dan mengenal siapa Tuhan lebih dalam lagi. Dan di situ kami dapat menemukan dan melihat Tuhan yang lebih indah, Tuhan yang lebih hidup, dan Tuhan yang senantiasa akan menjaga kami sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih.